Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'du. Perkenalkan, saya Ismail Fahmi dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini ingin menjelaskan kepada teman-teman semua terkait Islam normatif dan Islam historis. Problem Islam normatif dan historis. Nah, apa yang teman-teman ketahui tentang Islam normatif dan Islam historis? Oke, sekarang kita akan membahasnya. Pertama, kita membahas Islam normatif. Jika dilihat dari segi katanya, normatif itu diambil dari kata bahasa Inggris norm, yang artinya ialah ajaran atau landasan atau norma. Jadi bisa kita bilang bahwa normatif itu ialah mengikuti sesuatu berdasarkan norma-norma, berdasarkan ajaran-ajaran yang ada. Tentu dalam hal ini yang kita maksud ialah norma yang bersumber dari agama Islam. Menurut Masdar Hilmi dan Muzaki, Islam normatif itu ialah pendekatan yang berada dalam ranah keimanan yang sulit untuk dibantah. Dalam pendekatan ini, setiap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dinilai sebagai kebenaran yang mutlak. Nah, sedangkan menurut Sangkot Sirait, pendekatan normatif adalah memberikan penilaian atas suatu berdasarkan norma atau ayat-ayat atau hadis secara tekstual atau apa adanya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendekatan teologi atau berdasarkan Tuhan dan tekstual berdasarkan teks atau ayat. Jadi ketika kita berbicara tentang Islam normatif, sebenarnya kita berbicara tentang suatu pendekatan atau sudut pandang, cara pandang, atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Dalam hal ini kita berbicara tentang agama Islam. Kemudian ketika kita rincikan dari penjelasan tadi, maka dapat kita temukan bahwa ada beberapa ciri-ciri orang yang memiliki sifat normatif dalam memahami agama Islam itu. Pertama, unsur domainnya ialah keimanan. Jadi modal awal orang yang memiliki pemahaman normatif itu ialah keimanan, keyakinannya terhadap ajaran tersebut, terhadap norma-norma tersebut. Kemudian memiliki asumsi bahwa seluruh ajaran Islam sebagai suatu kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh diganggu-gugat. Jadi, semua ajaran Islam yang berasal dari Al-Quran dan Hadis itu harus diterima tanpa adanya bantahan apapun, tanpa adanya kritikan apapun, sehingga tidak boleh diganggu-gugat oleh manusia. Ketiga, lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis. Artinya, orang yang memiliki pemahaman normatif ini lebih tekstual. Dia memahami Islam lebih kepada Al-Quran dan Hadis. Rujukan utamanya itu Al-Quran dan Hadis. Terakhir, cara berpikir yang digunakan ialah berpikir deduktif. Apa itu berpikir deduktif? Berpikir deduktif itu ialah berpikir yang diawali dengan modal keyakinan saja, tanpa mempertanyakan alasan, tanpa mempertanyakan latar belakang kenapa dia memahami agama tersebut seperti itu. Misalnya saja ketika Al-Quran menyebutkan misalnya larangan tentang sesuatu, sebut saja larangan tentang meminum khamar. Mereka tidak akan mencari alasan atau latar belakang kenapa Allah mengharamkannya, tanpa mempedulikan juga bagaimana kok Al-Quran bisa mengharamkan khamar tersebut, gimana konteks sosialnya, dan sebagainya. Mereka tidak akan melihat hal tersebut. Pokoknya kalau sudah Al-Quran yang ngomong, kalau sudah Al-Quran yang berbicara seperti itu, mereka akan manut, mereka akan ikut, mereka akan taat. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan orang yang memiliki sifat normatif dalam memahami agama Islam. Pertama, tentu dia akan mempunyai keyakinan yang sangat kuat terhadap agama yang dianutnya. Kemudian kedua, ketika keyakinan itu sudah kuat, maka dia akan berpegang teguh
konsisten dengan agamanya tanpa merendahkan dan meremehkan agama orang lain. Seharusnya seperti itu. Dan ketiga, memiliki sikap fanatik dan kecintaan terhadap agamanya. Nah, ketika sudah muncul kecintaan terhadap agama, maka akan timbul sifat fanatik. Fanatik itu akan membawa seseorang kepada dia akan melakukan apapun untuk membela agamanya, bahkan sampai merenggut nyawanya pun sekalipun ia akan bela habis-habisan. Begitu. Selanjutnya, di samping memiliki kelebihan, orang yang memiliki pendekatan secara normatif itu juga akan menimbulkan beberapa masalah. Pertama, mungkin saja dia bisa bersifat eksklusif, artinya dia akan mengasingkan diri, menyendiri dari kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Dia hanya akan berfokus pada kelompok yang sefrekuensi dengannya, yang satu koloni dengannya. Dia tidak akan mengikuti kelompok yang berbeda pemahaman dengannya. Selanjutnya, dogmatis. Dogmatis itu ialah ajaran atau doktrin yang sudah dilekatkan kepadanya sehingga tidak ada kritikan apapun, tidak ada bantahan apapun. Dan terakhir itu tidak mengakui kebenaran orang lain. Karena orang yang memiliki pendekatan normatif ini cenderung untuk mengakui dirinya bahwa dirinya lah yang paling benar, sehingga orang lain diakui salah, dibid'ahkan, diharamkan, dan sebagainya. Yang perlu menjadi catatan kali ini teman-teman ialah sebenarnya tidak akan muncul suatu permasalahan apapun dari seseorang yang memiliki pemahaman agama secara normatif jika digunakan untuk melihat dimensi Islam yang bersifat qat'i. Qat'i itu artinya bersifat pasti, ketetapan Allah, ajaran Allah yang sudah mutlak adanya. Misalnya saja kita sebut tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, itu sudah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak dapat dirubah, tidak dapat dibantah, tidak dapat diragukan, sehingga kita harus melaksanakannya. Begitu. Justru masalah itu muncul ketika suatu peristiwa itu tidak ada disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, namun kehadirannya diakui dan diamalkan oleh komunitas tertentu secara luas. Nah, kita beranjak ke Islam historis. Apa itu Islam historis? Arti historis saya lihat dalam KBBI ialah peristiwa atau fenomena yang telah terjadi dan benar adanya. Histro itu diambil dari kata bahasa Inggris yaitu history, artinya peristiwa atau sejarah. Dalam bahasa Arab diambil dari kata syajarah yang artinya pohon. Nah, menurut beberapa ahli saya sebutkan di sini, menurut Taufik Abdullah di dalam bukunya Historis Satu Sejarah ialah sebuah disiplin keilmuan yang membahas tentang suatu kejadian berdasarkan siapa pelaku, latar belakang, objek, waktu, dan tempat kejadian. Dalam hal ini, setiap kejadian dapat diketahui bagaimana, kapan, di mana, sebab, dan siapa di dalam kejadian tersebut. Jadi, historis itu bisa dikatakan memiliki beberapa unsur penting yang harus ada dalam histori atau sejarah. Pertama itu ialah siapa pelaku dalam sejarah tersebut, siapa pemerannya, kemudian waktu, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa kejadian tersebut terjadi, dan tempat, lokasi terjadinya sejarah tersebut. Begitu. Kemudian Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa sejarah dapat dipahami melalui dua aspek, yaitu aspek luar dan aspek dalam. Aspek luar menjelaskan bahwa sejarah merupakan sekedar peristiwa yang terjadi di masa lalu, sementara dari aspek dalam bahwa sejarah ialah pandangan kritis terhadap suatu kejadian disertai dengan upaya untuk mengetahui kebenarannya. Jadi dapat saya simpulkan dari dua pendapat ahli ini bahwa
Islam historis itu ialah pengkajian agama Islam. Cara memahami dimensi Islam dilihat dari aspek sejarah ataupun dilihat dari asal-usul agama Islam itu sendiri. Mulai dari pertumbuhan awal Islam itu di era Nabi Muhammad SAW hingga kini. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya 3 fenomena Islam historis. Sebut saja contohnya. Pertama itu fenomena orang yang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, secara normatif ini juga disebutkan dalam Al-Quran bagaimana orang yang mabuk dilarang untuk mendekati sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi secara normatif sudah disebutkan bahwa orang yang sedang mabuk itu dilarang untuk sholat. Namun tidak cukup kita melihat dari sudut pandang normatif. Kita perlu melihat dari historis asbabun nuzul dari ayat tersebut. Itu sebenarnya ialah rangkaian pengharaman khamr. Nah, bisa saja kita akan berpendapat bahwa khamr itu halal. Khamr itu boleh diminum ketika di luar sholat. Itu ialah suatu hal yang keliru. Jadi itu ayat tersebut menceritakan bahwa pengharaman khamr, rangkaian pengharaman khamr itu mulai Allah sebutkan awal-awalnya ialah khamr itu banyak mudaratnya. Kemudian penegasan lagi bahwa khamr itu haram. Begitu. Kemudian yang kedua ialah awal mula ide penulisan Al-Quran. Pada masa itu ketika perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran itu gugur dalam peperangan, syuhada dalam peperangan, sehingga para sahabat itu gelisah, khawatir akan hancurnya Al-Quran, akan hilangnya Al-Quran, tidak terjaganya Al-Quran jika para penghafal itu gugur. Jadi kegelisahan itu memunculkan satu ide untuk menuliskan Al-Quran dalam satu kitab. Begitupun dengan penulisan hadis-hadis Rasulullah SAW pada abad pertengahan kedua Hijriyah. Kegelisahan sangat besar terjadi pada abad ini. Apakah hadis-hadis Rasulullah SAW itu perlu ditulis atau tidak? Mungkin jika tidak ada kegelisahan para sahabat tersebut, kita tidak akan menemukan penulisan Al-Quran seperti sekarang ini, atau penulisan hadis seperti sekarang ini yang teratur dalam satu kitab. Begitu teman-teman. Oke, terakhir kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan dari presentasi saya, penjelasan saya kali ini ialah tidak cukup untuk kita memahami agama itu dari satu sudut pandang saja. Perlu sudut pandang yang lain agar kita tidak terjebak pada pemahaman yang salah. Sebab agama itu bermakna sangat luas, sehingga untuk memahaminya itu perlu pengetahuan yang luas juga. Oke, demikian teman-teman presentasi atau penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan, karena saya masih dalam proses pembelajaran. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.